5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, good morning. Hello, good morning. How is everyone today? Cha-cha-cha. Hello, good morning. Hello, good morning. I'm so glad to come to play cha-cha-cha. Good morning, students. How are you today? It's very happy to see you again in this lovely Tuesday, 12th of January 2021. Okay, as usual, we are going to start our lesson, but before we continue, let us pray first. So everybody fold your hand and let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now we want to begin our lesson, so please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amin. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tahun 2021 ini. Ingat, ini sudah semester genap, jadi ini mulai persiapan kita untuk menuju naik ke kelas 3. Jadi tidak ada lagi yang boleh malas-malas ya. Terutama bagi bagian tugas, catatan, setiap minggu akan Miss Eka nilai dan itu akan menjadi penentuan nilai harian anak-anak. Oke, nah hari ini kita akan memasuki pembelajaran 3 dan juga 4. Nah hari ini tuh menyenangkan sekali materinya. Banyak sekali lagu-lagu yang akan kita pelajari nih. Jadi anak-anak buka buku tema 5, subtema 1. Subtema 1, pembelajaran 3. Nah, yuk kita baca sama-sama di subtema 1 pembelajaran 3. Nah, jadi di situ katanya hari sudah malam. Benny sedang bermain piano. Benny bermain di dekat kakaknya. Benny memainkan lagu Burung Tantina. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah dengar lagu Burung Tantina? Nah, mungkin sebagian belum pernah mendengar ya, atau ada beberapa yang sudah mendengar. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang lagu Burung Tantina serta panjang pendek nadanya. Jadi untuk mengetahuinya, coba lihat video yang setelah ini. Kalian akan diajarkan bagaimana menyanyikan cara menyanyikan lagu Burung Tantina, berapa ketukan dia, di mana panjang pendek nadanya. Yuk kita lihat sama-sama. Yuk kita pelajari panjang pendek nada dan kuat lemah nada pada lagu Burung Tantina ciptaan Sakje Hehanusa. Sudah Bu Guru beri garis bawah, warna biru untuk dinyanyikan panjang dan warna merah untuk dinyanyikan pendek. Mengapa panjang? Kita lihat not angka 3, maka dibaca mi ya anak-anak. Mengapa panjang? Karena di belakangnya ada titik. Maka karena titiknya 1 dipanjangkan 1 ketukan, sehingga nada mi bernilai 2 ketukan. Maka harus panjang ya. Not angka 5 atau sol ada 2 titik di belakangnya, maka dipanjangkan 2 ketukan, sehingga nada sol bernilai 3 ketukan. Nah, sedangkan yang Bu Guru beri lingkar warna merah itu dinyanyikan pendek, karena dalam 1 ketukan ada 2 not angka, sehingga masing-masing nilainya hanya setengah ketukan, maka harus dinyanyikan dengan pendek saja. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita nyanyikan sesuai panjang pendek dari not angka ini bersama-sama ya. Tantina, burung tantina, mati di panah raja nirwana. Tantina, burung tantina.
sakitnya bukan sakit penyakit. Kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit. Kabarnya datang dari Sri Rama. Lagu Burung Tantina memiliki birama 3/4. Itu artinya setiap ruas birama terdiri dari 3 ketukan. Nah, kita lihat ruas-ruas birama ini dibatasi oleh garis birama. Yuk kita lihat ketukan di setiap ruas birama. Ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Lanjut, ketukan pertama, ketukan kedua, ketukan ketiga. Nah, kalian bisa lihat di setiap ruas birama, ternyata masing-masing memiliki 3 ketukan. Nah, itu artinya lagu Burung Tantina memiliki birama 3/4. Begitu ya anak-anak. Lanjut tentang tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Tanda lebih dari untuk tekanan nada kuat dan tanda kurang dari untuk tekanan nada lemah. Karena lagu ini berbirama 3/4, maka tekanan kuat ada di setiap awal ruas birama atau berada di ketukan pertama setiap ruas birama. Sedangkan tekanan nada lemah berada pada ketukan kedua dan ketiga pada tiap-tiap ruas birama. Anak cerdas pasti mudah sekali menghafal sekalipun itu lagu baru. Nah, hafalkan anak-anak lagu Burung Tantina ciptaan Sakti Hanusa dari Maluku dan nyanyikan. Benny bermain pianonya hebat. Benny bermain di dekat kakaknya. Kakak Benny sedang belajar. Kakak Benny merasa terganggu. Apa kata Benny kepada kakaknya? Wah, ayo kita lihat percakapannya anak-anak di halaman 24. Maafkan Benny, Kak. Benny sudah mengganggu. Kakak belajar terganggu oleh Benny. Ya, Dik, kakak maafkan. Kalau Benny mau main piano, sebaiknya siang hari atau Benny mainnya sore hari. Ya, Kak, besok tidak Benny ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Benny mengerjakan PR. Nah, anak-anak, as I said to you yesterday, setiap kali kita berbuat kesalahan, ingatlah untuk meminta maaf. Jadi, kita harus menyadari kesalahan yang kita lakukan dan meminta maaf. Tentu saja, minta maaflah dengan kata-kata yang sopan, seperti yang dilakukan Benny pada halaman 24. Oke, anak-anak? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Ya, pasti semua manusia pernah melakukan kesalahan ya, Nak. Kepada siapa kamu melakukan kesalahan? Pasti mungkin sama mama, sama papa, adik, kakak, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara meminta maaf? Coba tuliskan permintaan maafmu. Nah, di halaman 25 itu ada kolom yang kosong. Anak-anak boleh isi dengan cara anak-anak meminta maaf kepada orang yang telah kalian lakukan kesalahan. Oke, kita lanjut ke halaman 26. Kemudian Benny membuat PR. Benny ditugaskan mengukur benda. Benda tersebut tidak dapat diukur dengan satu penggaris. Benny mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Terus
Katanya, "Kak, Benny ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang dapat digunakan?" Nah, Benny dapat menggunakan penggaris. Benny dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Oke, semalam kita sudah belajar berbagai macam jenis alat ukur ya kan? Ada alat ukur tidak baku dan alat ukur yang dengan satuan baku. Jadi, ketika kalian ingin mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, you can use ruler. Tapi kalau sudah panjang, anak-anak boleh menggunakan meteran ya. Nah, seperti semalam kan sudah Miss tunjukkan beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan, yaitu alat ukur panjang baku, yaitu satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Nah, anak-anak boleh lihat video yang semalam juga ya. Benny mengukur panjang piano. Benny menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Benny juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya melebihi penggaris. Nah, jadi anak-anak, kalau kita ingin mengukur benda yang panjangnya tidak dapat diukur dengan penggaris, anak-anak boleh juga menggunakan yang namanya meteran nih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke halaman 28. Nah, di sana ada beberapa gambar. Nah, berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan meteran. Laptop itu bisa diukur dengan meteran ya anak-anak. Kemudian lemari juga bisa diukur dengan meteran. Akuarium pun juga bisa diukur dengan meteran. Begitu juga dengan karpet. Nah, bagaimana dengan kipas angin anak-anak? Ya, tinggi kipas angin pun itu bisa diukur dengan menggunakan meteran nih anak-anak. Lalu laci meja juga dapat diukur dengan meteran. Begitu dengan tinggi guci. Nah, tinggi guci pun bisa kita ukur dengan meteran nih. Lalu number 8 itu ada lampu. Nah, lampu pun juga bisa kita ukur dengan menggunakan meteran. Nah, kemudian ada sisa number 9 until number 15. Number 9 until number 15, kamu boleh kerjakan sendiri, gunakan jari kamu untuk mencentangnya. Nah, Miss Eka yakin anak-anak pasti sudah paham ya, benda-benda yang dapat diukur dengan meteran. Ingat, meteran bisa diukur digunakan untuk mengukur panjang dan juga tinggi benda. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman 31. Jadi ada percakapan antara Benny dan kakaknya. "Kak, Benny mau bertanya, bagaimana cara menggunakan meteran?" Ya, tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulai dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, meter biasa ditulis M saja. Nah, jadi anak-anak, 1 cm itu 1 meter itu samalah panjangnya dengan 100 cm. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Anak-anak, yang dikatakan tadi dari video bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, jadi kita bisa mengubah satuan yang ada dalam meter ke dalam ukuran centimeter. Yuk perhatikan, Miss Eka akan jelaskan. Nah, jadi anak-anak, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, jadi kalau ada soal, jadi anak-anak, bagaimana kalau muncul 2 meter itu berapa sentimeter katanya. Nah, jadi ingat bahwa 1 meter adalah 100 cm. Jadi untuk mencari 2 meter itu berapa sentimeter, maka kita cukup kalikan angka 2 sudah dengan, lalu kita kalikan dengan 100. Maka 2 kali 100, anak-anak cukup tambahkan 2, tambahkan nolnya 200. Maka 2 meter itu sama
sama dengan 200 cm. Anak-anak cukup mengalihkan berapa meternya dengan 100, maka hasilnya dapatlah 200 cm. Oke, saya kasih contoh lagi, misalnya nih katanya 5 meter itu berapa sentimeter ya? Contohnya seperti itu. Nah, ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Maka berarti kalau 5 meter, maka tinggal kalikan 5 dikali 100. Nah, 5 dikali 100 berarti 5 dikali 100, 5 tambahkan nolnya 2, 500 cm. Maka 5 meter itu sama dengan 500 cm. Gampang ya anak-anak? Jadi kalian hanya tinggal mengalihkan berapa meter dengan 100 cm. Nah, jadi kalau ada muncul seperti ini, dibalikkan 500 cm itu sama dengan berapa meter? Nah, gampang saja, tinggal kita hilangkan nolnya nih. Tinggal kita hilangkan. Seret, 500 cm itu berarti sama dengan 5 meter. Berarti tinggal kebalikannya saja. Paham? Oke, misalnya ada 700 cm itu berapa meter katanya? Maka gampang saja, tinggal kita hilangkan nolnya yang 2 ini. Atau sebenarnya dia tinggal kita bagikan 100 anak-anak, tapi supaya lebih mudah kalian hanya tinggal hilangkan nolnya 2, maka dia jadi 7 meter. Oke, gampang kan anak-anak? Jadi harus sudah bisa merubah dari meter ke sentimeter atau dari sentimeter ke meter. Nah anak-anak, jadi itu tadi tentang pembelajaran 3. Nah setelah ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4. So, anak-anak boleh istirahat sebentar. Dan nanti setelah istirahat lalu lanjut ke video pembelajaran 4.